dengan kajian ini. Satu hal yang patut kita syukuri adalah kalau saat ini orang-orang mulai berkurang dari ibadah haji, kita pun insya Allah kita bukan berpulang, justru datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah haji. Kenapa bisa begitu? Sabda Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, man ghoda ilal masjidi, siapa orang yang datang ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama au yu'allimahu, tidak menginginkan sesuatu kecuali mempelajari apa yang dikaji di masjid tersebut atau mengajarkannya, kana lahu ka'ajri hajin. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa Kangjeng Nabi menyatakan kana lahu ka'ajri hajin, seolah-olah dia mendapatkan ibadah haji. Masya Allah. Apalagi Allah sudah menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Segala apa yang diucapkan oleh Kangjeng Nabi bukanlah berasal dari hawa nafsu beliau, tapi semata-mata wahyu yang dilimpahkan ke dalam qalbu beliau. Masya Allah. Jadi apa yang diucapkan Kangjeng Nabi itu pula lah yang diucapkan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Kangjeng Nabi dapat ibadah haji, insya Allah pasti hakul yakin kita pun mendapatkan ibadah haji. Tadi ka'ajrillahu hajin, mendapatkan seolah-olah mendapatkan pahala ibadah haji. Haji yang bagaimana? Taman hajjatuhu, yang sempurna hajinya. Segala rukun dan syaratnya serta sunnah-sunnahnya terpenuhi semuanya. Tidak ada yang luput, tidak ada yang cacat, semuanya istimewa. Masya Allah. Padahal kita hadir ke masjid ini, katakanlah dari ta'lim ke isya, kalau kurang lebih ngitungnya 43 menit. 43 menit duduk saja. Itu subhanallah. Sama seperti ibadah haji yang orang-orang mah katakanlah bayar ada 60, ada yang 200, ada yang 500 produk gitu ya. Dan waiting listnya kalau haji furoda minimal 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ada. Kalau yang reguler 12 tahun sampai 28 tahun. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita jadi haji dan haji jadi gitu. Amin, amin ya. Kalau jadi haji mah kan perlu waktu dan biaya gitu ya. Kalau haji jadi, insya Allah setiap datang kita ke masjid, maka itulah haji kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Satu lagi, tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sitina sanatan. Orang yang berpikir sesaat untuk ilmu pengetahuan itu jauh lebih baik daripada orang yang beribadah selama 60 tahun. Ibadah itu dalam artian siangnya dipakai siam berpuasa, malamnya qiyam berqiyamul lail. 24 jam digunakan untuk beribadah, tapi dibandingkan dengan kita yang hadir ke majelis taklim walaupun 43 menit, itu jauh lebih dahsyat kita ketimbang mereka, insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Wa qala al-musannifu, berkata penyusun kitab ini yakni Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Al-Haytami itu ulama besar, penulis kitab fikih, ahli fikih. Sedangkan Al-Asqalani itu adalah ulama besar ahli tasawuf ya. Wa auha, dan telah diwahyukan. Siapa mewahyukan gitu ya? Wa auha Allahu, dan telah mewahyukan Allah ila ba'dil anbiya'i, kepada sebagian para nabi.
Naba Naba itu adalah kabar berita. Kalau nabi yang membawa kabar berita. Kalau nabi ya dua orang nabi. Kalau ambiya para nabi, gitu ya. Nah, ini pun menyatakan ba'dil ambiya, sebagian dari para nabi, berarti tidak semuanya, karena semuanya nabi itu jumlahnya ada 124.000, termasuk nabi-nabi yang tidak diketahui oleh kita, bahkan memang tidak wajib diketahui, tapi yang wajib diketahui hanyalah 25. Tapi Rasul jumlah keseluruhannya adalah 313. Dari 313 itu disaring lagi, yang wajib untuk diketahui hanyalah 25. Dari 25 itu disaring lagi yang mendapatkan predikat ulul azmi, yang mendapatkan keistimewaan karena ketabahan yang sangat istimewa, luar biasa, yakni hanya 5. Kangjeng Nabi Muhammad, Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Nuh. Nabi Musa udah ya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Itu adalah para nabi yang demikian hebat ketabahannya. Cuma dari 5 ini disaring lagi, yang paling terbaik di antara yang paling baik adalah sudah pasti ya, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa auhallahu ila ba'dil anbiya, dan Allah telah mewahyukan kepada sebagian para nabi, a'tini, taatlah engkau sekalian wahai para nabi. Nah, para nabi berarti tidak wajib untuk disampaikan kepada umatnya, namun kalaupun toh disampaikan ya ngomong-ngomong saja, cuma tidak ada kewajiban. Kalau Rasul sampai Kangjeng Nabi aja nih ya, betapa sangat menyampaikannya kepada umatnya, Allah menyatakan kul, katakan olehmu Muhammad, huwallahu ahad. Padahal ayat yang mesti disampaikan itu huwallahu ahad. Tapi karena Kangjeng Nabi merasa bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan memang itu wahyu, maka disampaikan pula kepada umatnya. Menjadilah qul huwallahu ahad. Padahal yang khitab untuk umatnya apa kalimatnya? Huwallahu ahad. Sedangkan lafaz qul itu untuk khususnya untuk siapa? Untuk Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun. 4 ya, yang diawali dengan qul. A'tini, taatlah engkau sekalian, fima, di dalam hal perkara, amartuka, yang telah aku perintahkan kepadamu. Ini jangan salah ya, bahwa para nabi, para rasul itu tingkat ketaatannya jauh di atas kita, jauh di atas para malaikat, jauh di atas setan laknatullah, sudah pasti gitu ya. Karena nabi mah keunggulannya yazidu walayan kusuk, senantiasa bertambah, tidak pernah berkurang. Setiap hari, kalau katakanlah 1000 tahun itu, tingkatan keimanannya 1000 tahun. Kalau Kangjeng Nabi Nuh berusia 850 tahun, berarti setiap hari meningkat 850 tingkatan keimanannya. Bagaimana dengan kita? Yazidu wa yanqusu. Kadang bertambah, kadang berkurang. Ketika bertambah, ketika melakukan ketaatan seperti ini, berjamaah, melakukan silaturahim, kemudian doa bersama, zikir bersama, kemudian dilanjutkan dengan talimah, itu insya Allah hakikatnya kita sedang bertambah keimanan kita. Bagaimana kalau berkurang?
Insya Allah kita mah enggak lah ya, mudah-mudahan. Karena kita ahlul khair, ahli kebaikan. Kecuali saya masih belajar. A'tini fima amartuka. Taatlah kepadaku atas apa-apa yang aku perintahkan kepadamu, wahai para nabi. Wala tu'sini, dan jangan pernah bermaksiat atau durhaka di sini dalam artian membangkang, dalam artian tidak mau melaksanakan perintah Allah dan tidak mau menjauhi larangan Allah. Itu satu hal yang mustahil ada pada diri Nabi. Karena Nabi itu la ya'suna abadan ilallah, sama dengan halnya para malaikat. La ya'suna abadan ilallah, tidak pernah bermaksiat selamanya kepada Allah. Senantiasa apa kalau tidak bermaksiat? Dalam artian selalu beribadah, masya Allah ya. Tapi sedahsyat-dahsyatnya ibadahnya malaikat tetap kalah dengan kita. Apa itu? Dilihat dari kadar keimanannya, malaikat itu la yazidu wa la yanqusu, tidak bertambah, tidak berkurang. Nah, ya segitu aja ya, stuck dari mulai diciptakan sampai kiamat berakhir, tetap saja keimanannya seperti itu. Kalau seandainya 90% lah katakan, 90% keimanan malaikat, ya segitu-segitu saja. Tapi kalau manusia bisa 100%, bisa di bawah. 90, 80, 70, wah di bawah gitu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah menjaga kita supaya tidak wayankus, insya Allah ya. Fima nasuhtuka, di sini kalimatnya nasihah. Di sini kan nasuhul ibad ya, nasihat bagi orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah atau orang yang meniti keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasuhtuka di sini dalam artian kalau siagul kalamnya yang memberikan nasihat itu adalah Allah, maka nasuhtuka bisa diartikan sebagai yang telah aku perintahkan kepadamu. Karena satu-satunya zat yang berhak untuk memerintah itu berarti pasti berada di atas segala-galanya. Jangankan Allah Subhanahu wa taala yang memang berhak ya. Di kelas saja, di kelas nih ya, ada ketua kelas. Kalau seandainya ketua kelas memerintahkan teman-teman sekalian, ini untuk kebaikan bersama, kita adakan piket kelas ya. Boleh? Boleh. Ini hari Senin, ini hari Selasa. Setuju? Setuju gitu kan. Nah, itu dalam artian berarti ketua kelas itu berada setingkat di atas murid-murid yang lainnya. Apalagi ini Allah, ya, paling atas, sedangkan makhluk paling bawah gitu ya. Dan memang yang hak atau yang hak itu dalam artian benar adanya, yang hak untuk memerintah kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan makhluk yang lainnya? Selama perintah itu tidak mengandung durhaka kepada Allah, maka laksanakan saja. Tapi kalau seandainya bertentangan dengan syariat, maka tinggalkan saja gitu. Sekalipun yang memerintahkan guru kita, sekalipun yang memerintahkan orang tua kita, tapi insya Allah nggak mungkin lah ya, nggak mungkin guru kita atau orang tua kita memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Insya Allah yang namanya guru, yang namanya orang tua pasti menginginkan semuanya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kemudian la tu'sini di sini, bagaimana makna dari taatlah engkau kepada segala sesuatu yang aku perintahkan dan jangan pernah membangkang terhadap segala sesuatu yang aku perintahkan, nasihatkan. Ada satu hadis Kangjeng Nabi bahwa kullu bani adama yadkhuluna al-jannah. Setiap manusia keturunan Kangjeng Nabi Adam
yadkhulunal jannah, insya Allah akan masuk surga. Kan itu terbagi, ada yang muslim, ada yang non muslim, dibagi lagi. Kemudian muslim pun terbagi lagi, ada yang bermaksiat, ada yang tidak. Maka yang bermaksiat dicuci dulu. Sebagaimana kita masuk rumah, kaki kita misalkan kotor, apakah langsung masuk ataukah cuci dulu? Cuci dulu. Apalagi pakaian kita ya, hal yang kecil ketika kita punya pakaian yang bersih, insya Allah ada di lemari. Tapi kalau sudah kotor, maka disimpan di keranjang, kemudian dimasukkan ke mesin cuci, kemudian direndam, kemudian diputar-putar, kemudian dibilas, kemudian dijemur, kemudian disetrika, baru pakai pewangi. Masya Allah gitu ya. Nah, demikian juga kaum muslimin, kullu bani adama yadkhulunal jannah. Setiap keturunan Nabi Adam alaihissalam insya Allah hakul yakin, ini yang berbicara kanjeng Nabi, hakul yakin akan masuk ke dalam surga, illa kecuali, ada pengecualian itu. Apa pengecualiannya? Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Memang ada orang yang enggan masuk surga. Maka berkatalah para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, waman aba ya Rasul, siapa itu orang yang enggan wahai Rasul? Masa itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar enggan untuk menerimanya? Siapa itu sangong amat? Kanjeng Nabi menyatakan, man awsani man a'tani faqad dakhala al-jannah. Siapa yang taat kepadaku, dalam artian taat kepada Allah, karena di dalam Al-Qur'an juga, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taatlah kepada ulil amri. Di sini bukan dalam artian pemerintahan, bukan. Dalam artian ulama yang berkompeten untuk urusan akhirat. Nah, bagaimana kok bisa diartikan sebagai ulama yang berkompeten dalam urusan akhirat? Kalau ulama insya Allah mengajaknya kepada kebaikan, tapi kalau pemerintahan belum tentu, karena apa yang dipandang baik oleh negara belum tentu sesuai dengan kaidah agama. Tapi apa yang dipandang baik oleh agama sudah pasti baik pula untuk negara. Kenapa? Di dalam istilah pepatah Aceh ada yang mengatakan, adat basandi kitabullah dan kitabullah basandi syara. Basandi itu bersandi, bersandar. Adat kebiasaan itu harus bersandar pada syariat, dan syariat itu harus bersandar kepada kitabullah dalam artian Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis tidak pernah ada cerita dari dulu sampai sekarang, bahkan masa yang akan datang, Al-Quran itu memerintahkan sesuatu yang buruk. Tidak pernah. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah yang itu ibarat kata sebuah pabrik. Pabrik itu menghasilkan sebuah produk, dan produk itu dibarengi dengan manualnya, manual tools. Biar apa? Biar awet untuk penggunaannya, pun kalaupun toh ada kerusakan dikit-dikit bisa untuk memperbaikinya. Itu pabrik itu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Kanjeng Nabi membahasakan taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan dua perkara kepadamu, ma in tamassaktum bihima, sepanjang engkau berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, tidak akan pernah sesat selamanya, tidak akan pernah sengsara selamanya.
tidak akan pernah celaka selamanya. Apa itu? Kitaballahi wa sunnata rasulihi. Kitab Allah dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu dalam artian sunnah secara pribadi maupun sunnah dalam artian hadis. Ya, hadis lebih banyak daripada Al-Quran. Al-Quran bukan cuma ya, hitungannya 6.326 ayat. Tapi kalau hadis, subhanallah, ada yang ulama yang disebut Al-Hafiz. Al-Hafiz itu minimal hafal 300.000 hadis. Segitu aja udah banyak kan hadis ya. Kalau ayat Al-Quran alif lam mim itu sudah satu ayat. Tapi kalau hadis, masya Allah, panjang-panjangnya, belum rawinya, belum matannya, belum sanadnya, oh subhanallah gitu ya. Ada Al-Musnid. Al-Musnid itu 500.000 hadis. Tapi di atasnya Al-Musnid itu ada gelar untuk Imam Ahmad bin Hanbal yang mampu menyimpan hadis sampai 1 juta hadis di kepala dan qalbunya. Masya Allah, itu imam yang paling hebat dalam ilmu hadis, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa Imam Ahmad bin Hanbal? Itu adalah muridnya Imam Syafi'i. Karena saking hormat dan berterima kasihnya kepada Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad bin Hanbal, da'a ila Syafi'i, saya mendoakan kepada Imam Syafi'i fi akhiris sholati, fi sujudi akhiris sholat, fi sujudi fi akhiris sholat, di dalam sujud, setiap sujud di akhir sholat itu arba'ata sanatan. Masya Allah, betapa sangat hormatnya kepada Imam Syafi'i dan betapa berterima kasihnya kepada Imam Syafi'i. Apa yang didoakannya? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Beliau kepada Imam Syafi'i, kepada gurunya dan kepada orang tuanya, itu dikabarkan kepada gurunya. Kenapa bisa begitu? Kalau orang tua melahirkan kita ke alam dunia, tapi kalau guru itu melahirkan ke alam akhirat. Dalam artian tembus ke alam akhirat gitu ya. Walaupun secara fisik dikasih makan sama orang tua pagi, siang, sore, tapi guru memberikan ilmu, dan ilmu itu yang menjadikan asbab menerima rahmah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Guru wong atwa karo gitu ya, kata orang sebagian orang Jawa gitu ya. Guru itu lebih dihormat ketimbang orang tua, karena guru melahirkan dari alam dunia ke alam akhirat, sedangkan orang tua melahirkan kita ke alam dunia gitu ya. Bukan berarti ini melebih-lebihkan guru, bukan. Maksudnya guru utama kita gitu ya, guru kita gitu ya. Nah, bukan berarti kita melebihkan kepada guru, bukan. Bukan berarti kita mengkultuskan kepada guru, itu bukan. Tapi karena memang seperti itulah penghormatan seseorang kepada seorang guru, apatah lagi guru yang menunjukkan kepada akhirat dan menunjukkan kepada aibnya dirinya sendiri. Sebagaimana Syekh Ibnu Athaillah di dalam Tajul Arus mengatakan bahwa Masya Allah, bangga. Syekh Ibnu Athaillah menyatakan, idza talabtal tabiba, apabila engkau mencari seorang tabib, dokter, fala tajidu illa katsira, maka engkau tidak akan menemukan kecuali sangat banyak. Wa kadza idza talabta qari'an mithlu dzalik, demikian pula ketika engkau mencari seorang qari, baik qari Al-Quran maupun qari pembaca kitab, itu sama banyaknya dengan mencari tabib. Wa idza wajadta faqihan, dan apabila engkau mencari seorang guru fikih, maka
engkau akan mendapatkan banyak sekali. Bahkan rata-rata para dai, para mubaligh, para ustadz, para khatib itu membicarakan masalah tentang bagaimana tata cara beribadah, dalam artian muatannya ilmu fikih. Tapi ini terakhir, wa idza talabta mar'an yadullu ilallahi, tapi apabila engkau mencari seorang guru yang menunjukkan kepada akhirat, wa araftal aibuka, dan menunjukkan kepada kelemahan dirimu sendiri, fala tajidu illa qalilan, maka engkau tidak akan menemukan kecuali sedikit. Kenapa orang yang menunjukkan kepada Allah dan juga menunjukkan kepada aib seseorang, dalam artian tidak akan pernah dibuka aib seseorang kecuali kalau menanyakan. Misalkan kalau kita ke dokter nih ya, sakit apa? Atau belum juga dokter bertanya, kita sudah membuka diri kan, dok, saya ini batuk sudah berbulan-bulan nih belum sembuh gitu. Sama seperti saya ini. Nah, demikian juga kepada seorang yang mengetahui aibmu, karena dengan mengetahui aib diri sendiri berarti kita mengakui dan mengetahui kelemahan diri. Dan kelemahan diri itu sebagaimana min jumlatil ulama ilmu tasawwifin menyatakan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini bukan hadis ya, ini kalam ulama. Barang siapa yang mengetahui akan dirinya sendiri, mengetahui aibnya sendiri, mengetahui kelemahan dirinya sendiri, maka insya Allah faqad arafa rabbahu, dia akan mengetahui siapa Tuhannya. Karena dengan mengakui bahwa diri ini lemah, diri ini kerdil, diri ini kecil, maka akan semakin nampaklah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ungkapan ya, bahwa dunia ini terbagi kepada dua, ada daratan, ada lautan. Daratan terbagi kepada 5, lautan terbagi kepada 5. Daratan benua Asia, benua Australia, benua Eropa, benua Afrika, benua Amerika. Antartika, lautan Hindia, lautan Samudra Pasifik, Samudra Arktik, Samudra Pasifik, dan Samudra Antartika. Tapi karena saking luasnya dunia ini dibagi lagi, Asia itu dibagi lagi, jadi Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Dan kita masuk di Asia Tenggara. Dan di antara negara-negara itu yang 210, 205, itu salah satunya adalah Indonesia. Indonesia karena saking luasnya, dulu ketika kita SD ya, 27 ya, 27 provinsi, tapi sekarang sudah menjadi 34 provinsi. Karena provinsi demikian luasnya, dibagilah menjadi 34, salah satunya adalah provinsi Jawa Barat. Dan Jawa Barat pun demikian luas, dari satu provinsi itu dibagi menjadi 9 kota dan 18 kabupaten. Salah satunya Kabupaten Bogor. Bogor begitu luas. Bogor dibagi menjadi 40 kecamatan. Salah satunya Cilengsi. Dan Cilengsi pun begitu luas ya, begitu luas. Maka Cilengsi ini terbagi kepada beberapa kecamatan, desa lah. Dibagi kepada desa. Desa itu ada 8. Salah satunya adalah Cipenyo. Cipenyo pun begitu luas, maka ada beberapa RW dari RW 1 sampai RW 19. Dan di antaranya ada kepunduhan, Bapak Punduh di di Medland gitu ya. Dan RW berapa ini ya? RW 26. Oh berarti 26 lebih atau ya? 26 lebih gitu ya. Nah, dari RW ini dipecah lagi menjadi beberapa RT. Dan satu RT itu rata-rata ada 150 kakak.
Dan di antara kakak pun itu terbagi lagi, ada ayah, ada anak, ada kakak, ada adik gitu ya. Kemudian di dalam diri kita pun terbagi lagi ruhaniyah dan jasmaniyah. Jasmani tangan, kaki, kepala, badan dan lain sebagainya. Sedangkan ruhani ada rohani latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul qalb, latifatul khofa dan latifatul khofi, latifatul asraf dan latifatul qalbi. Itu ada 7 latifah. Kemudian di antara 7 latifah itu pun dibagi lagi. Kalau dulu di zaman kita SD, di antara faktor terkecil di antara makhluk itu disebut dengan sel. Nah, betul, sel. Namun sel pun menurut ilmu pengetahuan mutakhir modern itu dibagi lagi, bukan sel sekarang, menjadi molekul. Dan molekul itu pun dibagi lagi menjadi neuron dan proton. Entah zaman dulu ya, zaman sekarang, zaman yang akan datang, neuron bisa dipecah lagi apa tidak gitu ya. Masya Allah. Dengan hanya bertafakur seperti itu aja, kita bisa mengakui bahwa diri ini adalah kecil. Dan hanya Allah lah yang maha besar ya. Nah, tafakur itu saja bisa membangkitkan rasa Masya Allah, betul ya, bahwa Allah itu maha dahsyat, maha segala-galanya. Maka Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang begitu tinggi akhlaknya, tinggi ilmunya, tinggi amalnya, tetap memerlukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian mengkhususkan diri beribadah kepada Allah dengan ada berkholwat, ada bertahanuf. Bertahanuf itu ketika Rasulullah SAW belum menjadi nabi dan ditemani oleh Sayyidatuna Khadijah, namun hanya untuk mengantarkan makanan saja. Kalau berkholwat, berkholwat ini sesudah Kangjeng Nabi menjadi Rasul, Nabi dan Rasul. Ketika Kangjeng Nabi menjadi Rasul, makin intens ibadahnya, makin kuat, sampai Siti Aisyah menyatakan bahwa wahai Rasul, bukankah engkau sudah diampuni segala dosanya, walaupun insya Allah tidak ada dosanya, kemudian pintu surga terbuka semuanya untukmu, kemudian pintu neraka tertutup rapat untukmu, tapi kenapa engkau beribadah sedemikian rupa wahai Rasul? Kalau kita mah ya udah tenang-tenang aja tuh lah gitu. Jangan sampai ibadah begitu amat gitu ya. Tapi Rasul menyatakan dengan penuh ketulusannya, wahai Aisyah, afala takuna an akuna minasyakirin. Apakah engkau tidak ingin wahai Aisyah, aku menjadi pribadi yang bersyukur? Masya Allah gitu ya. Jadi ibadahnya Rasul itu semata-mata bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menginginkan kelancaran dunia, dan Rasul mah sudah menjadi kaya. Rasul kaya menikah dengan Siti Khadijah yang super kaya. Bahkan 1/3 kekayaan kota Mekah pernah menjadi kekayaan Siti Khadijah, atau tidak kaya bagaimana gitu ya. Tapi semuanya habis li'ila'i kalimatillah li'izzatil Islam wal muslimin. Masya Allah gitu ya. Nah, jadi panutan kita tetap Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah buku yang bernama Super Leader, Super Manager, Super gitu ya, yang ditulis oleh Profesor Dr. Syafi'i Antonio, pemilik tazkiyah ya, yang menyatakan kekagumannya kepada Rasulullah SAW, yang saat itu beliau menjadi mualaf ketika usia SMP ya, ketika masih SMP. Sekarang jadi pemikir luar biasa beliau ya, ekonom Islam Indonesia gitu ya. Nah, katakan ya Nabi barusan, man a'tani faqad dakhala al-jannah. Siapa yang taat kepadaku, dalam artian taat kepada Allah dan kepada Rasul, itu orang-orang yang masuk ke dalam surga. Dan waman awsani faqad aba. Dan orang-orang yang bermaksiat kepadaku dan bermaksiat kepada Allah, itulah orang-orang yang enggan untuk masuk surga. Yang paling dahsyat maksiat kepada Allah itu apa?
Ya, semua makhluk itu pada hakikatnya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada yang membangkang, ada yang tidak. Kita mah tidak membangkang ya, tapi orang-orang yang tidak menerima dalam artian menolak hidayah dari Allah, itulah orang-orang yang tidak menginginkan surga. Maka alhamdulillah insyaallah kita semuanya masuk ke dalam surga, dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, wakila, dan dikatakan ikmalul aqli itsba'ur ridwanillahi ta'ala, bahwa sempurnanya akal kita karena mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu sakhatihi, dan meninggalkan amarahnya, meninggalkan sesuatu yang membuat Allah marah. Masya Allah gitu ya. Yang membuat Allah marah itu kengerian yang paling dahsyat. Bukan lumpur lapindo yang hanya menenggelamkan beberapa kecamatan, bukan. Atau bukan pula gunung meletus. Itu hanya di Galunggung ketika saya masih kecil, itu sampai ngungsi katanya. Atau bahkan yang paling sudah dahsyat dirasa COVID-19, apakah itu dahsyat? Dahsyat juga, tapi tidak seberapa dahsyat itu mah. Walaupun efeknya seluruh dunia, karena itu memang bukan pandemi tapi plandemi. Sudah direncanakan itu ya, biasalah rekayasa. Dan bukan pula neraka yang begitu dahsyatnya, tapi yang paling dahsyat adalah kengeriannya adalah ketika Allah murka kepada seseorang. Masya Allah gitu ya. Bagaimana murkanya itu Allah? Ridhollahi fi ridhol walidain. Keriduan Allah tergantung keriduan orang tua. Wa sukhtullahi sukhtil walidain. Dan amarahnya Allah itu tergantung marahnya orang tua. Masya Allah, betapa tinggi derajat orang tua di hadapan Allah, sampai-sampai ibarat kata mohon maaf, Allah mengibaratkan dirinya setara dengan orang tua ketika orang tua ridho kepada kita, dan dirinya setara dengan orang tua ketika orang tua marah kepada kita. Ya, walaupun kita udah pada senior di hadapan orang tua, tetap aja kita putranya ya. Saya teringat ungkapan Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad, orang-orang boleh memanggil saya profesor katanya, tapi di hadapan ibu saya, mat sini mat katanya. Ya biasa dong kita mau orang tua gitu ya, itu mah walaupun setinggi apapun derajat seseorang di hadapan orang tua, tetap kita adalah orang tua, harus hormat, harus minta doanya, minta keriduannya supaya Allah ridho. Namun jangan sekali-kali untuk membuat marah. Bahkan di dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin, mengatakan saja, mengatakan duh saja, mengatakan gitu ya, itu juga sudah terlarang gitu. Apalagi yang lebih besar daripada itu, maka Allah sangat murka gitu ya. Bagaimana kalau seandainya orang tua kita sudah tidak ada? Sama seperti saya, orang tua tidak ada, mertua tidak ada. Yang diharapkan hanya kita berdoa untuk kebaikannya, gitu ya. Satu-satunya doa, Allahumma gfir lahuma, atau Allahumma gfir lahum untuk semuanya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa taqabbal hasnatahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunilah mereka, warhamhum, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku, wa'afihi wa'fu anhu, dan juga ampunilah barangkali mereka terdapat khilaf dan salah, wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah kedatangannya, atau dalam artian nuzulahu itu dalam artian meninggalnya gitu, wa wasi' madkhalahu,
dan luaskanlah alam kuburnya. Jangan bikin engkau sempit, jangan bikin engkau gelap, jangan bikin engkau rupak. Apa yang bikin rupak? Kalau tidak memiliki amal. Tapi kalau seandainya ini ya, katakanlah saya gitu ya, saya meninggal, sementara saya di alam dunianya jadi promocorah gitu ya, jadi preman geledegan yang tidak mengenal kebaikan, tidak mengenal takut, segala macam maksiat saya lakoni, tapi sedikit pun tidak ada kebaikan. Sedikit lagi ya, di hadapan Allah mah saya teh harusnya disiksa sesiksa-siksanya, tapi putra-putri saya selalu mengirimkan doa, mau juga digendir oleh malaikat, Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dia, dimaafkan sama Allah gitu ya. Masya Allah. Maka investasi yang paling baik bagi putra-putri kita adalah investasi pendidikan agama. Bagaimana itu didapatnya? Di pesantren, di masjid, di madrasah, di majelis taklim, di mana saja adanya, maka itulah tempat investasi terbaik kita. Jangan pernah meninggalkan putra-putri kita tanpa pendidikan agama. Insya Allah kalau dasarnya, pondasinya agama, maka apapun profesinya nanti, maka dia akan menjadi seorang muslim yang tangguh, yang memberikan sumbangsih kepada Islam.